Nah, hal yang menarik di sini sebenarnya pada matematika murni ini sebenarnya tidak hanya hitung-hitungan saja, ada juga Halo teman-teman, semangat pagi. Sudahkah berbuat baik hari ini? Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya telah kedatangan tamu dan beliau ini dari jurusan Matematika Murni. Barangkali untuk teman-teman semuanya yang ingin masuk di jurusan Matematika Murni, kita akan ulas lebih dalam terkait dengan jurusan ini teman-teman. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman belum mendukung channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe channel ini agar terus berkembang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Langsung saja, beliau sudah ada di samping saya. Mungkin untuk pertama perkenalkan diri dulu, Kak. Iya, saya manggilnya Kak apa boleh? boleh Bang, boleh. Karena saya orang Lampung asli, boleh Bang. Oh boleh Bang ya, Bang ya. Saya manggilnya Bang. Mungkin untuk pertama-tama Bang memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Nama, terus waktu masuk S1 itu tahun berapa, lulusnya tahun berapa, terus asalnya dari mana? Oh iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Solehur Rahman. Saya asli dari Sekincau, aslinya Lampung Barat. Selanjutnya saya berada di jurusan matematika, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk jalur ya Pak ya? Iya, jalur masuknya dulu. Oh iya, dulu saya jalur masuk itu di Senam PTN. Senam PTN itu yang tes itu ya? Iya, jalur undangan itu Pak. Oh, Senam PTN yang undangan Iya, ya? yang undangan. Kalau yang tes itu SBMPTN? SBMPTN dan UMPTKIN. Oh, itu yang jalur masuk tes. Tapi tes. kalau undangan Senam PTN. Kalau yang untuk Senam PTN di jalur Universitas Islam itu ada dua. Ada dua ya. Yaitu Senam PTN untuk yang para SMA, SMK dan selanjutnya SPAN PTKIN itu khusus untuk yang madrasah. Oh, khusus yang untuk madrasah Alia gitu. Iya, Alia. Selanjutnya MAN ya sama oh, yang ya. misalnya gitu ya. Ngomong-ngomong sebelum kita bertanya lebih jauh, saya manggil enaknya apa nih? Kak Ridho aja ya, Bang Ridho aja ya, Bang Ridho ya. Iya, Bang Ridho itu kenapa dulu kok masuk di jurusan Matematika Murni kan ya? Iya, di Matematika Murni kenapa alasan memilih masuk di jurusan Matematika Murni? Ya, pertama ya, karena saya dulu kurang suka dengan penghafalan gitu ya. Saya dulu kebalikan dengan saya. Kebalikan ya. Kurang suka dengan materi penghafalan tapi sukanya hitung-hitungan. Ya, saya dulu ini cerita flashback dulu ya. Ketika saya dulu SMP, saya dulu MTS Nurul Iman Sekincau. Nah, di situ pada waktu itu saya kelas 8 ada ulangan IPA. Ada ulangan IPA. Saya tetap belajar fisika. Dan juga malah saya belajar matematikanya. Oh, iya. Gitu. Kalau waktu SMA-nya di mana SMA? Oh iya, saya dulu SMA di Banyuwangi. Saya Banyuwangi. mondok di Pondok Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Tapi itu pilihan Matematika Murni itu pilihan pertama? Ya, saya dulu ketika masuk jalur Senam PTN itu ketika itu saya mengambil jurusan matematika pilihan pertama, yang kedua fisika. Oh, fisika murni juga? Fisika murni, dan selanjutnya karena dulu itu boleh memilih dua kampus. Ketika itu saya di 2014, tahun 2014 itu saya mengambil kampus kedua di Universitas Negeri Jember. Itu pilihannya juga matematika murni juga. Tahun berapa itu waktu masuk Senam PTN? 2014 baru studi S1 ya? Iya, studi S1. Terus lulus tahun 2018. 18. Berarti 4 tahun. Iya. 4 tahun kurang lebih. Iya. Kalau boleh cerita nih, kalau di matematika itu kebanyakan mahasiswanya gitu, laki-laki apa perempuan kalau matematika? Nah, hal yang menariknya memang di matematika itu banyak sekali kaum hawanya.
kaum Hawa. Hawa itu perempuan ya? Iya, perempuan. Oh, Nah, ya. ketika terlihat bahwa pada di kelas saya itu hanya 8 orang. Yang laki-laki. 8 orang laki-laki dari jumlah satu kelas itu 34. Insya Allah 34 atau 35 ya. Udah kurang lebih segitu. Kalau misalnya yang masuk jurusan itu kebanyakan dari anak MA, SMA, SMK, SMA-nya itu dari IPA apa IPS? IPA ya otomatis. Ya, rata-rata memang anak IPA, namun memang banyak juga yang ada juga yang IPS gitu. Namun dia memang agak ekstra. Ada ekstra untuk mengajar materinya, dan juga sebenarnya malah banyak yang berimbang dari SMK. Jurusannya akuntansi. Malah anak-anak SMK akuntansi itu banyak lebih banyak membuat poin-poin yang lebih baik gitu dari anak-anak SMA yang seperti biasa-biasa saja. Kalau materi yang dipelajari itu apa aja? Apakah hitung-hitungan semua tuh? Kalau matematika murni itu hitungan semua dari awal kuliah sampai akhir itu hitungan semua gitu. Nah, sebenarnya hal yang menarik di sini matematika murni itu sebenarnya ketika memang ke arah pembuktian itu sebenarnya bukan perhitungan lagi. Pembuktian apa itu? Jadi semisal di SMA itu kita ngomongnya hitung-hitungan, namun di matematika murni ini lebih ke bagaimana kita mendapatkan suatu teori itu gitu. Jadi semisal ada teorema Pythagoras. Nah, asal mula dari penemuan teori Pythagoras itu gimana gitu. Iya. Tapi kalau misalnya pas matematika itu apakah ada pelajaran biologi, kimia gitu-gitu enggak? Fisika gitu? Iya, untuk semester 1 karena sains ya, karena sains itu memang ketika semester 1 tetap ada. Biologi dasar, kimia dasar, fisika dasar, dan sebenarnya ini untuk saya ya, untuk saya sebenarnya biologi itu kurang menguasai dan juga memang terlihat pada saya, Pak. Gitu ya. Dari waktu SMA. Iya, ketika masuk ketika pas biologi memang saya belajar gitu, namun memang kurang menguasai materi dari biologi. Kalau dari semua mata pelajaran itu yang paling disukai mata pelajaran apa, Bang? Nah, dulu saya ketika SMA itu memang karena matematika itu udah lumayan bisa gitu. Saya malah keinginan ke fisikanya gitu. Karena fisika itu berhubungan erat dengan semisal ada gaya gravitasi, terus gaya momentum dan lain sebagainya. Itu kayak relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tetap dasarnya dari matematika. Matematika ya. Karena istilahnya matematika itu queen dari seluruhnya gitu. Queen dari hitung-hitungan itu. Queen dari sains. Oh iya. Queen dari sains gitu. Kalau waktu mengerjakan tugas-tugasnya gitu berat-berat nggak? Kayak praktikum misalnya atau ada lain sebagainya gitu. Nah, hal yang menarik di sini sebenarnya pada matematika murni ini sebenarnya tidak hanya hitung-hitungan saja, ada juga pemrogramannya. Pemrograman komputer? Iya, pemrograman komputer ada. Jadi kalau di univ saya dulu ya, itu ada pemrograman komputer 1. Kalau misalnya di kampus lain mungkin pemrograman komputer dasar itu kita pelajarin statistiknya. Terus kalau misalnya di statistik itu misalnya Minitab, atau kalau di aplikasi matematikanya ini MATLAB. Gitu. Tapi kalau misalnya laporan praktikumnya berat-berat nggak? Praktikum itu kayak sejenis kita buat laporan penelitian kecil-kecilan gitu. Iya. Benar banget. Jadi ketika itu kan base-nya komputer. Jadi memang relate dengan
pengerjaan kita gitu. Oh, iya, iya. Tidak terlalu signifikan lah. Terlalu signifikan tentunya. Tapi yang paling berkesan menurut Bang Rido ini apa? Waktu belajar matematika yang paling berkesan, paling disukai gitu. Nah, dulu ketika kita di SMA, dulu berpikirnya bahwa ketika kita sudah menghafal istilahnya, kita sudah hafal dari rumus A, B, C, D, berarti kita sudah bisa mengerjakannya. Namun ketika diruntut lagi, itu ketika kita masuk di kuliah di jurusan matematika murni, itu yang dibahas bukan rumus, tapi cara mendapatkan rumusnya itu. Gitu. Dan sekelas itu perbedaan yang paling signifikan antara SMA dan perkuliahan. Ya, dan semisal memang ketika ngomongin matematika murni dengan pendidikan, itu memang lebih banyak atau lebih luas matematika murni, teori matematika murni, anak-anak matematika murni daripada pendidikan. Anak-anak pendidikan matematika. Tapi kalau pendidikan matematika mungkin diajarin silabus, penyusunan silabus pendidikan kayak PP kan seperti itu ya mungkin ya. Kalau untuk yang pendidikan itu pasti ada kayak praktek mengajar, terus apa lagi? Ya praktek mengajar itu sih PPL ya. Kalau salah pendidikan itu PPL kalau nggak salah sih ya. Karena saya jurusan saya bukan pendidikan juga kebetulan Pak ya. Nah, kalau kira-kira rata-rata lulus kalau udah studi di jurusan matematika itu berapa rata-rata lulusnya? Memang ketika matematika murni itu sebenarnya momok dari sains ya. Memang rata-rata 4,5 tahun. 4,5 tahun ya rata-rata. Namun balik lagi, sebenarnya tergantung dari niat dari kita gitu. Semisal kita bisa mampus, tapi memang balik lagi ke rezeki sih. Ketika niat sudah tulus, selanjutnya sudah belajar maksimal. Namun kalau misalnya rezekinya memang yang di atas menghendaki 4,5 tahun ya 4,5 tahun. Tapi rata-rata yang beneran niat tulus itu insya Allah tepat 4 tahun itu standar dari lulus kelulusannya. Kalau di sana dulu biaya untuk pendidikannya kisaran berapa? Ini kan di Malang ya? Iya. UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi dulu ketika saya ingin masuk Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, itu ketika di 2014 itu dia UIN nomor 1 di Indonesia. Nah, dari situlah terpikir bahwa yang dilihat bukan UKT awalnya, yang dilihat bahwa ini kampus top gitu. Nah, namun ketika masuk ke dalamnya itu ternyata tidak semenakutkan UKT yang di kampus lain gitu. Kampus lain. Nah, jadi ketika itu saya mendapat UKT paling maksimal, paling besar di 2014 itu 2.437.500. Gitu, istilahnya 2,5 kisaran. Kalau biaya per bulan makan, kosan gitu kisaran berapa sih kalau di Malang ya? Kalau untuk di daerah kampus itu sebenarnya namanya daerah kampus ya, itu kisaran mungkin kalau nasi ayam 10.000, nasi telur mungkin nasi campur telur itu 7.000. Itu memang harga ekonomis namun tidak murahan. Kalau kosan apa ngontrak itu setahun kisaran 3 juta atau 2 juta. Nah, sebelum membahas ke kosan itu kalau di UIN Malang itu ada program mahat 1 tahun. Istilahnya asrama 1 tahun. Wajib ya? Wajib asrama 1 tahun. Jadi 2 semester kita di sana diajarin tholabul ilminya, pastinya ada bahasa al-lughatul arabiyyah wal inggrisiyah di sini. Tholabul ilmi itu menuntut ilmunya, tapi dalam ranah ini ma'had, dalam ranah keislamannya. Berarti yang jurusan kuliah di sana jurusan wajib Islam. Wajib
wajib istilahnya ngaji. Kalau di Islam ada nggak yang nggak selain agama Islam? Mungkin kan teman-teman di sini ada yang dari agama lain, mungkin kan pengen kuliah di sana. Gitu. Kalau di jurusan, khususnya di jurusan dulu waktu kuliah ada nggak? Nggak ada, memang ada ya. Sana kan udah jelas Universitas Islam Negeri. Iya. Gitu. Jadi itu memang khususnya memang udah terkhusus untuk orang-orang Islam. Kembali lagi ke jurusan ya. Kalau misalnya ada nggak penjurusan misalnya peminatan, peminatan itu ada nggak dulu? Oh ada di sana. Peminatan matematik itu sebenarnya lumayan luas juga ya. Jadi di sana ada statistik. Terus ilmu komputer, analisis aljabar, pemodelan. 4 itu ya? Iya. Apa ada beberapa? Ada matematika keuangan. Matematika keuangan gitu. Itu milihnya pas semester berapa itu? Ketika itu penjurusan semester 6. Semester 6 teman-teman untuk penjurusan di setiap peminatan. Iya. Itu ada tesnya nggak? Atau kita aja yang sesuai dengan passion kita? Ya, jadi kayak relate sesuai dengan keinginan dan passion kita gitu. Dan nanti disesuaikan skripsinya lain sebagainya. Ya, jadi ketika ketika kita ingin memang passion kita misalnya di ilmu komputer, atau pemodelan lah. Nah, itu diwajibkan mengambil berapa mata kuliah karena itu akan berujung ke skripsi kita. Kalau organisasi yang di sana dulu, organisasi yang kan banyak organisasi ya, kayak internal, eksternal dulu waktu di UIN Malang itu ikut organisasinya apa aja dulu waktu kuliah? Kalau di sana sebenarnya lumayan aktif ya. Saya dulu udah kelihatan sih teman-teman ya dari cara menjelaskannya enak gitu kan. Ini jadi anak organisasi nih. Gitu kan. Nah di sana jadi sebelum ke organisasi kampus itu di sana itu ada namanya kakak asrama atau musyrif musyrifah gitu. Di sana itu anak-anak yang ingin tinggal di asrama dan ingin mengajarkan ke adik-adik tingkatnya yang tahu kan diwajibkan asrama itu kan. Nah jadi di sana ada open recruitment untuk musyrif musyrifah Mahat Sunan Ampel Ali namanya. UIN Malang gitu. Saya termasuk alhamdulillahnya di sana gitu. Nah selanjutnya ketika di jurusan juga saya ikut gitu. Namanya apa di sana? Kalau di sana himpunan mahasiswa jurusan HMJ, himpunan mahasiswa jurusan matematika. Nah kalau di sana ada sebutannya himpunan mahasiswa jurusan integral matematika. Oh iya. Itu di fakultas apa kalau di sana ya? Kalau di sana bukan. Apa? Di sana saintek. Oh, jadi digabung saintek gitu. Masih digabung sama teknologi. Jadi di sana itu ada beberapa jurusan ya di fakultas itu termasuk anak-anak teknik. Kalau organisasi lainnya masih ada nggak yang diikuti? Nah kalau untuk di intrakampus itu sebenarnya saya juga ikut dalam asosiasi. Kalau di sana nggak usah ngomong asosiasi ya, di sana asisten lab, laboratorium statistik di sana. Di sana ada perkumpulan juga di sana dan di sana menjadi asisten itu menurut kami adalah pengembangan diri. Gitu. Nah kalau untuk di ekstra itu saya ikut di PMI Rayon Pencerahan Galileo. Gitu. PMI itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gitu. Karena basisnya saya ini Islam. Gitu. Jadi ingin berkecimpung nih, gitu. Bagaimana kita bergerak atau bagaimana kita mencari wawasan pengembangan juga pengembangan diri agar kita lebih berkembang lagi. Iya, jadi organisasi itu penting ya, Bang Rido ya untuk ketika masih mahasiswa gitu. Nah untuk tugas akhirnya dulu Bang Rido kan udah lulus nih ya, otomatis tugas akhirnya apa? Nah saya dulu ketika itu mengambil analisis aljabar, tepatnya di graf, teori graf gitu. Namun sebenarnya saya nggak paham sih.
Mungkin dijelaskan gitu. Oh iya, analisis aljabar. Jadi sana itu ada beberapa penjurusan kalian. Matematika keuangan itu saya ngomongin profesi ya, biar lebih enak ya. Matematika keuangan itu biasanya ke aktuaris. Oh, itu peluang kerjanya ya? Peluang kerja itu. Saya ngomongin job. Nah, selanjutnya analisis aljabar itu memang ranah ke jenjang yang pengen ini istilahnya matematika murni banget abstrak gitu. Jadi ingin ke jenjang atau ke S2 dan sebagainya. Nah, selanjutnya pemodelan ini sebenarnya relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak analisis pemodelan matematika tentang SIR COVID 2019 gitu. Nah, kalau untuk matematika ya itu jadi peneliti juga bisa. Nah, selanjutnya apa lagi tadi? Pemodelan sudah ilkom. Nah, ilkom ini memang luas sekali gitu. Nah, untuk skripsinya waktu dulu saya analisis aljabar. Analisa aljabar dalam gimana? Jadi analisis aljabar itu memang itu kalau dibilang identitas dari matematika. Jadi memang kalau mau ngomongin abstrak. Jadi kalau nanya orang-orang nanya apa penelitianmu? Penelitian saya adalah BBPNP. Apa BBPNP? Bilangan bulat positif non prima. Itu objek penelitian saya, gitu. Jadi memang abstrak sekali gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin apa penelitianmu, ya itu gitu. Jadi bisa diucapkan, bisa dianalisis, namun tidak terlihat gitu istilahnya. Nah, terus selanjutnya nih Kak, Bang Deng ya, Bang Rido selanjutnya nih Bang, kan udah banyak banget tuh yang lulus gitu kan ya. Nah, itu kira-kira rata-rata alumni bekerjanya di mana gitu? Teman-teman gitu apa? Banyak juga yang ke perusahaan. Banyak ke perusahaan, dia menjadi auditornya. Terus malah bahkan menjadi supervisornya. Terus ada yang dari jadi HRD-nya, itu untuk lingkup perusahaan ya. Nah, selanjutnya ada juga yang memang karena memang base dia sebenarnya guru banget nih gitu. Namun dia memang ngambilnya memang matematika murni gitu. Ketika dia kembali itu malah biasanya sekolah menengah atas itu malah mengambil yang murni karena katanya cakupannya lebih luas dan juga segi pembuktian dan sebagainya itu lebih kompleks gitu. Makanya banyak rata-rata yang khususnya biasanya yang cewek itu katanya wah matematika murni berarti nggak bisa ngajar. Bisa, buktinya teman-teman saya juga banyak dan juga ada juga yang sudah menjadi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu berarti kan kalau keguruan nih ya, berarti kan harus ambil akta 4 ya kalau PPG dan sebagainya. Ya, itu kalau khusus untuk guru yang non kemenang. Oh, non kemenang. Ya, jadi kalau untuk yang kemenang kayak teman saya di 2019 kemarin itu ngambil SMA dan itu ini S1 apa namanya? S1 murni. Oh, jadi memang peluang kerjanya sebenarnya banyak ya? Iya, sebenarnya lumayan banyak. Nah, kebetulan juga untuk teman-teman semuanya, Bang Rido ini udah lulus S2 juga kan ya? S2-nya di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, ini kebetulan kalau S2-nya juga masih satu related juga ya sama jurusan S1-nya? Iya, sebenarnya karena skop saya analisis aljabar itu memang cakupannya bisa ke ilkom, bisa matematika keuangan dan sebagainya. Nah, saya memang ngambilnya matematika, tapi aljabarnya di sini itu lebih ke matriksnya gitu yang dipakai. Jadi saya tetap di ranah ilmu komputer. Saya sebenarnya beralih ke ilmu komputer dulu. S2-nya? S2 sebenarnya matematika. Nah, tapi balik lagi kan tadi ada bidang-bidangnya ya. Dulunya bidangnya analisis aljabar, sekarang ngambilnya ilmu komputernya. Namun tetap base-nya di analisis aljabar, yaitu kalau di ITS jurusannya apa? Jurusannya matematika. Jurusan S2 matematika ya? S2 matematika, namun di sana bidangnya ilmu komputer gitu.
Nah itu tadi teman-teman obrolan singkat kita, barangkali info ini sangat bermanfaat untuk kalian semua yang pengen masuk di jurusan matematika murni, baik di universitas negeri, universitas swasta, universitas Islam atau universitas umum. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Barangkali untuk akhir video sebelum saya menutup wawancara saya dengan Bang Rido bisa memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang pengen masuk di jurusan matematika murni. Ya, buat teman-teman semua semangat untuk belajar, semangat untuk berproses. Sebenarnya matematika itu tidak sesulit atau semomok yang kita pikirkan. Bagaimana cara kita untuk mencintai matematika itu sendiri. Nah, yang jelas bagaimana kita berproses, bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan passion yang kita miliki, do the best to be success, dan semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.